Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Apa kabar kalian hari ini? Semoga kabar kalian baik dan sehat ya. Berjumpa lagi dengan Ibu Yunia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang struktur teks eksplanasi. Pada pelajaran kelas 11, mata pelajaran Bahasa Indonesia. Setelah minggu lalu kita belajar tentang teks eksplanasi. Apakah kalian masih ingat apa itu teks eksplanasi? Ya, teks eksplanasi adalah teks yang menjelaskan terjadinya suatu proses peristiwa atau fenomena yang bisa berupa fenomena alam ataupun fenomena sosial. Nah, hari ini dalam struktur teks eksplanasi akan Ibu jelaskan bahwa struktur teks eksplanasi itu ada 3. Yang pertama adalah pernyataan umum. Yang kedua adalah sebab akibat. Yang ketiga adalah interpretasi. Untuk pernyataan umum, yaitu gambaran dasar atau berisi pernyataan umum mengenai suatu topik yang akan dijelaskan. Proses-proses terjadinya atau suatu proses keberadaan fenomena tersebut. Yang kedua, sebab akibat, yaitu berisi tentang detail penjelasan suatu proses terjadinya peristiwa yang disajikan secara urut atau bertahap dari yang paling awal hingga yang paling akhir. Kenapa fenomena tersebut bisa terjadi? Itu ada di sebab dan akibat. Kemudian, struktur yang ketiga yaitu interpretasi, yaitu berisi tentang kesimpulan mengenai suatu topik yang telah dijelaskan. Nah, perhatikan gambar berikut. Di situ adalah fenomena tentang gunung meletus. Bagian pernyataan umum tadi itu berisi penjelasan topik. Di sana penjelasannya adalah tentang gunung meletus, yaitu sebuah bencana alam yang diakibatkan oleh meletusnya gunung berapi. Gunung berapi bisa meletus sewaktu-waktu. Lahar yang dikeluarkan oleh gunung berapi berbeda-beda. Ada yang menyemburkan lahar panas dan ada juga yang mengeluarkan lahar dingin berupa lava dan material-material lainnya. Nah, kemudian untuk bagian struktur sebab akibat. Di sana dijelaskan penyebab terjadinya gunung meletus. Nah, penyebabnya adalah ekstrusi magma, yaitu kegiatan magma yang telah mencapai permukaan bumi. Gunung meletus bisa terjadi di daerah-daerah dataran tinggi, di mana ada gunung berapi di sekitarnya. Gunung meletus juga disebabkan oleh gempa bumi atau seisme. Selanjutnya, struktur eksplanasi bagian ketiga, yaitu interpretasi. Nah, pada bagian gambar ilustrasi gunung meletus, untuk interpretasi itu tadi adalah kesimpulan. Jadi di situ dijelaskan peristiwa alam gunung meletus ini tidak terjadi secara berulang-ulang. Jadi jangan takut atau khawatir berlebihan jika tinggal di daerah sekitar gunung berapi. Kenali saja gejala-gejala bencana alam ini
supaya bisa menyelamatkan diri sewaktu-waktu, dan jangan lupa selalu meminta pertolongan Tuhan. Nah, itu adalah contoh dari fenomena alam gunung meletus. Ada pernyataan umum, urutan sebab akibat, dan interpretasi. Untuk lebih jelasnya, kita akan melihat fenomena alam yang berupa tsunami. Nah, manakah bagian pernyataan umum? Nah, itu ada di paragraf awal, yaitu yang menjelaskan tentang tsunami. Nah, di situ dijelaskan tsunami. Su itu pelabuhan, nami itu gelombang. Secara harfiah berarti ombak besar di pelabuhan. Nah, dijelaskanlah pengertian tsunami, perpindahan badan air yang disebabkan oleh perubahan permukaan laut secara vertikal dengan tiba-tiba. Nah, selanjutnya itu namanya bagian pernyataan umum. Lihat lagi, ada gambar berikutnya. Kita mencari bagian sebab dan akibat. Nah, di situ pada paragraf berikutnya ada sebab akibat. Bisa kalian baca di situ dan bisa kalian lihat ya. Tsunami dapat terjadi jika terjadi gangguan yang menyebabkan perpindahan sejumlah besar air, seperti letusan gunung api, gempa bumi, longsor, maupun meteor yang jatuh ke bumi. Namun, 90% tsunami adalah gempa bumi di bawah laut. Dalam rekaman sejarah, beberapa tsunami diakibatkan oleh gunung meletus. Misalnya ketika meletusnya Gunung Krakatau. Nah, itu adalah bagian sebab. Kemudian lihat pada paragraf berikutnya ada akibat. Nah, gerakan vertikal pada kerak bumi dapat mengakibatkan dasar laut naik atau turun secara tiba-tiba, yang mengakibatkan gangguan keseimbangan air yang berada di atasnya. Nah, hal ini mengakibatkan terjadinya aliran energi air laut yang ketika sampai di pantai menjadi gelombang besar yang mengakibatkan terjadinya tsunami. Itu adalah paragraf akibat, sebab akibatnya. Selanjutnya kita cari interpretasi. Nah, interpretasi tadi itu adalah kesimpulan. Lihat di bagian paling bawah paragraf. Kesimpulan dari contoh teks eksplanasi di atas, yakni tanah longsor yang terjadi di dasar laut, serta runtuhan gunung api juga dapat mengakibatkan gangguan air laut yang dapat menghasilkan tsunami. Gempa yang menyebabkan gerakan tegak lurus lapisan bumi, akibatnya dasar laut naik turun secara tiba-tiba sehingga keseimbangan air laut yang berada di atasnya terganggu. Demikian pula halnya dengan benda kosmis atau meteor yang jatuh dari atas. Jika ukuran meteor atau longsor ini cukup besar, dapat terjadi mega tsunami yang tingginya mencapai ratusan meter. Nah, itu adalah bagian kesimpulan. Nah, sudah bisa dipahami kan anak-anak untuk struktur teks eksplanasi. Jadi tadi ada 3. Yang pertama pernyataan umum, kedua sebab akibat, yang ketiga adalah interpretasi. Nah, semoga materi hari ini bisa dipahami dengan baik ya. Ibu cukupkan sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.